Sip, oke teman-teman ya. Pada materi ini kita akan ngebuat musuh kita itu bergerak dan juga kita ngebuat musuh kita tuh flip direction gitu teman-teman ya. Jadi saat mereka terbang dan nabrak tembok ya mereka akan menuju ke arah lain teman-teman. Jadi mari kita mulai teman-teman ya. Mari kita mulai dengan ngebuat script baru ya di folder script kita ya. Right click ya, klik kanan, lalu create C# script teman-teman ya. Ya, kita akan menyebutnya ini C# script ya teman-teman ya. Enemy movement ya, lalu buka gitu teman-teman. Nah, kita hanya perlu ini ya, singkirkan hal-hal yang kita nggak perluin atau gitu teman-teman ya. Beberapa beberapa hal gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu mengetahui komentar-komentar itu, kita hanya ngebuang-buang saja ya teman-teman ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah mengakses rigid body teman-teman ya. Karena rigid body itu cara bagaimana kita bergerak gitu teman-teman. Cara kita mengakses benda gitu ya teman-teman ya. Di dunia ini gitu teman-teman. Jadi eh seperti yang biasa kita lakukan gitu teman-teman, kita akan ngebuat referensi untuk dua dimensi gitu ya. Lalu em, kita akan menyebut my rigid body ya teman-teman, terus semicolon teman-teman ya. Nah, selagi kita di sini, saya juga em, ingin cara agar kita dapat memiliki variabel ya untuk membuat serialize ya. Serialize speed jadi dari musuhnya gitu teman-teman. Jadi saya akan ngebuat float baru teman-teman dan aku akan ngebuat serialized field sebelum itu teman-teman. Jadi serialized field ya terus float teman-teman ya. Jadi kita akan menyebutnya ini move speed ya dan saya akan menginisialisasinya karena gitu ya. Nah, saya akan um, tambahin satu F ya sebagai starting point gitu teman-teman. Jadi kita akan ngebuat musuhnya bergerak gitu dari layar gitu teman-teman. Oke. Nah, itu akan pergi dari kiri ke kanan ya, bergerak sedikit saja ya. Dan kita akan update, ini kita akan akses rigid body dot velocity gitu teman-teman. Oke. Nah, kita sudah melakukan ini sebelumnya ya dengan player dan apa yang kita lakukan adalah sama dengan tambahin sedikit micro challenge gitu buat kalian gitu teman-teman di sini gitu. Jadi saya akan nambahin ya new vector to dan parenthesis gitu. Kita akan nambahin move speed ya karena ini itu ada di XY gitu teman-teman ya, XY gitu. Oke. Jadi XY axis gitu teman-teman, bukan move input ya. Move speed XY gitu, access, zero gitu teman-teman. Karena kita nggak ingin ini tuh ngebuat uh, peningkatan atau turunan gitu segala macam gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita akan save lalu kembali ke Unity teman-teman. Nah, kita tambahin script itu ke musuh gitu teman-teman. Jadi musuhnya tahu apa yang terjadi gitu teman-teman gitu ya. Nah, musuh gitu. Lalu kita tinggal drag ya musuhnya ke movement script ya ke musuhnya ini gitu. Dah gitu. Jadi klik play ya teman-teman ya kita akan membuatnya sedikit lebih lucu gitu teman-teman karena saya tahu ya apa yang terjadi gitu, apa yang akan terjadi gitu teman-teman. Jadi kita akan taruh musuhnya di sebelah kiri ya, tapi playernya itu sebelah kanan ya. Nah musuhnya itu akan bergerak dari kiri ke kanan layar gitu teman-teman. Nah kita salah ini bukan ya. Kita telah melakukan sesuatu yang salah gitu teman-teman. Ya, oh, ya, maaf 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 gitu. Oke sip. Jadi tapi kenapa tidak gitu teman-teman ya. Kita akan ngebiarkan ya playernya agak ceroboh gitu teman-teman ya. Sip. Oke. Jadi apa yang kita kekurangan di sini? Kita salah belum nambahin komponen teman-teman. Kita ketinggalan gitu untuk nambahin komponennya ya. Jadi my rigid body itu sama dengan get komponen teman-teman ya. Nah, jadi rigid body itu parenthesis semicolon. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, itu step yang kita lewatin gitu teman-teman. Oke. Oke. Jadi kalau teman-teman belum nge-spot ya, nggak apa-apa. Saya nggak nge-spotin juga gitu. Kita bergerak terlalu cepat ya, terlalu banyak velocity gitu teman-teman ya. Nah, kita klik play now gitu teman-teman. Nah, kita akan cek ya karena apakah hal-hal lucu ini akan terjadi gitu dengan musuhnya bouncing sekitaran layar gitu teman-teman ya. Jadi kita tambahin player ya. Mari kita gerak dikit ya dengan playernya gitu. Oke.
Nah, jadi center machine kamera ya, itu akan bergerak dengannya dan dia akan bergerak, dia akan kayak seakan-akan kayak, mari kita turunin kalian di jurang gitu teman-teman ya. Itu itu karena kita telah memasukkan angka-angka ini tuh kepada metode kita itu gitu teman-teman ya. Jadi daripada ngelakuin itu, kita akan menggunakan variabel. Dan ya teman-teman bisa menganggap variabel itu sebagai seperti kotak gitu teman-teman ya. Mereka itu ngebantu kita menyimpan, memanipulasi, dan merujuk pada informasi teman-teman. Ya. Jadi misalnya, di sini saya punya kotak ini ya, namanya hit point, dan nyimpan nilai 20 di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi saat ini setiap variabel itu harus memiliki nama teman-teman. Ya. Nama di sini adalah hit point ya. Nah, setiap variabel ya teman-teman, setiap variabel itu berisi data, menyimpan data gitu. Dan saat ini datanya ini jumlahnya tuh 20. Bisa jadi 0, bisa jadi 1.000.000 dan ya tiap variabelnya tuh khusus ya, tiap jenis gitu teman-teman. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya. Tipenya itu di sini adalah bilangan bulat ya, dan bilangan bulat itu disebut sebagai integers. Oke. Nah, ini yang pernah kita bahas juga ya. Jadi kita akan nulis ini dan atau kita akan deklarasikannya ya di script ya sebagai int, int. Nah, ini adalah tipe int ya, seperti kayak pada integer gitu dan kemudian nama pada hit point kita menggunakan huruf kecil gitu terlebih dulu gitu ya. Kayak semuanya itu kayak huruf kecil gitu, H dan kemudian huruf besar untuk kata lain setelahnya gitu, teman-teman. Jadi hit point yang ditulis seperti ini sama dengan 20 dan kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya untuk katakanlah kita udah selesai gitu uh, dengan pernyataan khusus ini gitu teman-teman. Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel teman-teman. Oke? Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke? Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20 teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya, untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya teman-teman. Ya, bilangan angka gitu yang mempunyai desimal atau tidak gitu ya. Nah, jadi sejujurnya kita nggak bisa menggunakan double ya karena bagi saya 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai precision ya yang saya butuhkan gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka teman-teman mungkin menggunakan double double pool gitu ya untuk variabel benar atau salah gitu ya. Oke. Jadi misalkan teman-teman bilang tulis ini true gitu ya. Lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah jangan lakukan apapun gitu ya. Nah, ini bisa disebut boolean ya teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya teman-teman ya. Jika kita ingin ngebuat pelampung ya, ingin ngebuat float gitu ya. Float speed ya bernama kecepatan. Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya. Sama dengan berapa lalu berapapun ya nilai yang kita inginkan gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke. Agar kesatuan mengetahui oh, itu float bukan double gitu teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya untuk di remind ya, remind ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya teman-teman ya. Dan kemudian kita dengan bool ini kita boolean ini
kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya. Kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya. Kotak ini kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah Rick gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman. Satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya, sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman. Ya, ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya. Kayak ya yang gitulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya, yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan kita belok gitu, atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke, kita taruh di sini mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, F titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variable ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya di dalam metode rotate ya. Alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu teman-teman ya. Jadi sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya kadangkala juga akan menjadi zero, akan menjadi 0 gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi 1 gitu ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita hanya mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya, bukan? Oke, jadi gini. Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variabel bernama move ya, move speed, dan menaruhnya itu di variabel di transform ya, itu sama aja kayak metode yang kita gunakan pada rotate ya, rotate method gitu teman. Caranya tuh serupa gitu ya teman. Oke, dan oke sip. Jadi kita akan ngebuat ya nih variabel baru ya yang akan menjadi tipe float, dan pastinya akan kita sebut ini move gitu teman-teman ya, move speed gitu. Dan ini akan sama dengan apapun yang kita gunakan ya pada saat ini gitu ya, 0,01 F. Dan di sini adalah dimana kita akan menginisialisasikannya gitu. Ini bisa berubah ya. Ini hanya sekedar menyatakan titik awalnya gitu ya, starting point gitu teman-teman. Dan daripada kita memasukkan angka-angka kita di sini teman-teman, kita akan nambahin kecepatan bergerak gitu sebagai variabel kita teman-teman ya, move speed-nya itu gitu.
Jadi simpan itu, ya kita lompat kembali ke Unity ini sebentar, kita akan coba ya coba agar semuanya itu work ya sebagai titik awal. Oke, kita akan klik mainkan ya. Sip. Nah, jadi behaviornya ini harusnya persis sama gitu teman. Dan ya gitu ya. Sip. Oke deh. Nah, oke, untuk melakukan hal terakhir ya, kita akan memasukkan semuanya berfungsi. Jadi daripada punya kecepatan steering speed-nya itu 0,1 f, mari kita jadiin aja 1 f gitu teman ya. Nah, ini hanya sebagai side note ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai float gitu dan mempunyai bilangan bulat, teman-teman nggak bisa menaruh f di sana teman-teman ya. Dan Unity akan bilang, oke, siap, boleh gitu. Aku setuju gitu dengan itu gitu ya. Seakan-akan gitu. Oke. Kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya, default ya. Tapi saya akan ngegantiinnya. Oke. Saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini, kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan um, dan sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu, kita akan nyelesain ini sebentar lagi karena pertama-tama um, saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu di um, update gitu ya di sini ya di update bawah. Dimana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya salah satu alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya berapa banyak setir gitu per frame gitu karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu dan um, akan dan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan. Jadi saya perlu memilikinya dalam update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame di mana sebelumnya ya variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal itu di saat saya ketik play gitu dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya. Karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya? Saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Uh, Mari kita coba bilang let's say transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya, dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya, apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input class gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya, yang akan kita akses gitu ya. Dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit eh, ribet ya teman-teman ya karena itu kadang-kala akan menjadi kita eh, kita karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman. Lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya. Lihat salinannya lalu masuk kembali gitu teman-teman ya. Ke kode teman-teman terus di copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman tidak uh, tidak nggak ngacauinnya gitu dan kemudian
titik koma ya titik koma akhir ya sebagai ininya ya sebagai em, akhirnya gitu teman-teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai em, apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya em, kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke Unity-nya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya. Terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya. Jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di ini di layar ini ya. Jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka nol itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Nggak melakukan, jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi ini kita basic math aja ya, basic math aja ya. Kita bilang -1, -1 itu sebenarnya sama dengan +1 gitu ya. Minus 1 gitu dan sama dengannya kalau ditambah 1 gitu teman-teman. Dan di sini kita kalau tambahin minusnya aja, maka minus maka minus +1 gitu akan sama dengan -1 gitu teman-teman. Jadi salah satu aturan yang saya pikir banyak dari kita tahu gitu ya. Jika Anda mencoba mengurangi yang negatif, yang akhirnya Anda lakukan adalah ngedit, nambahin ya teman-teman ya. Jadi jika saya coba let's say misalnya 0 gitu, 0 ambil dikurangin 1 gitu. Pada akhirnya saya akan ngatain 0 itu tambah 1 gitu. Karena ketika Anda menghilangkan minus, Anda akhirnya menambahkan dan jika itu kurang cocok untuk Anda, maka Anda bisa melihatnya dari sudut pandang eee, nambahin minus gitu ya teman-teman ya, melakukan hal lain gitu. Oke, ya begitulah maksudnya ya teman-teman ya. Oke, jadi mmm, kita masukkan kecepatan kita masukin steer speed dari sini ya, yang kita punya gitu ya, tapi kita harus menggantinya gitu. Dan sekarang inspektor itu akan mengalihkan ya, akan dikalikan dengan jumlah horizontal dan kita akan nambahin itu gitu teman-teman sebagai rotation value gitu ya di sini. Oke, sekarang kita kembali ke Unity dan mari kita cek ya teman-teman ya. Saya akan mencet ya play di sini gitu teman-teman. Dan kalau saya tulis di sini 0,5 kita klik ya simpan ya, klik mainkan gitu teman-teman. Sekarang kita lihat apa yang kita lakukan di sini, tapi bergerak berhenti ke kiri gitu teman-teman. Jadi kita berputar lebih lambat gitu teman-teman ya. Nah ini Nah, semakin banyak pet yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi person project gitu teman-teman ya. Misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu gitu teman-teman. Nah, oke. Sip. Jadi hal-hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita akan mem kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke.
Jadi kita akan menggunakan metode ya, dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu, kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah, di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi, kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu, ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu, mmm, ini ya, apa tuh sebenarnya, kayak, masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat, ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke? Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan, ini using ya, Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, ya, akan membuat, komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu, akan, hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam, kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini, dot, habis itu cari di sini, scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, pakai scene management itu ya. Jadi, kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman, menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu ya. Nah, jadi scene management itu ya, dot itu ya, sini tuh kita tambahin scene manager kayak gini, ya itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya teman-teman, kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya jangan lupa. Oke. Nah, alright. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya, Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class Unity Engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu. Kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu teman. Jadi saya ingin memberitahu kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan
kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sampleScene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan ngelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari zero, dari nol gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu, teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya, untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu, teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya, scene yang sama ya, teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground, teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya, kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Face detector sini. Ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misalnya kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya. Kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya. Ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya. Ya, saya akan mengetiknya itu cara paling cepat gitu untuk ini atau bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini. Oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sih. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu. Teman-teman juga ya, karena sebelumnya kita udah pelajarin. Kita ngebong kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebong, kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu teman-teman. Yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Oke. Sip. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, teman-teman. Dan bye-bye.